Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fat Abdu dari NEM 363 akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu mengenai analisis toko retail Alfamart Kartasura. Langsung saja saya mulai. Pertama, profil perusahaan. PT Sumber Alvaria Trijaya yang kita kenal sebagai Alfamart adalah sebuah perusahaan perdagangan retail yang berkantor pusat di Tangerang. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya hingga akhir tahun 2020, perusahaan ini memiliki 32 pusat distribusi dan 15.400 minimarket yang tersebar di seluruh Indonesia. Alfamart bergerak di sektor industri retail dan distribusi eceran produk konsumen melalui jaringan minimarketnya. Hingga saat ini, Alfamart sudah memiliki beberapa anak perusahaan seperti PT Midi Utama Indonesia, PT Sumber Indah Lestari, Alfamart Surakarta Retail Asia, PT Sumber Trijaya Lestari, PT Sumber Wahana Sejahtera, dan PT Global Loyalty Sejahtera. Produk perusahaan. Sebagai sebuah perusahaan yang bergelut di bidang retail, Alfamart tak hanya memiliki satu lini produk saja. Setelah berhasil dengan Alfamart yang menyediakan berbagai kebutuhan pelanggan dengan konsep minimarket, kini Alfamart mulai mengembangkan lini bisnis ke beberapa jenis produk. Produk tersebut antara lain, yang pertama Alfamin, Alfagift, Alfacart, dan Alphatrex. Yang selanjutnya adalah aspek pemasaran. Pertama, yaitu aspek pemasaran melalui iklan. Iklan di Alfamart sangat beragam dan dari berbagai media perantara. Ada poster, ada katalog, ada iklan di YouTube, dan ada pula yang melalui iklan dari web resmi dari Alfamart. Yang kedua adalah public relation. Alfamart ingin menjalin relasi yang baik agar bisa membangun atau menciptakan citra positif perusahaan di masyarakat. Yang ketiga yaitu personal selling. Alfamart menggunakan personal selling sebagai strategi promosinya. Ketika konsumen hendak membayar barang di kasir, karyawan kasir selalu menanyakan, apakah ada barang yang ingin dibeli lagi, atau biasanya juga menawarkan promo dari produk yang sedang berlangsung. Yang keempat, sales promotion. Alfamart menawarkan sales promotion dengan menghadirkan promo dan diskon tertentu atau diskon terbaru. Yang selanjutnya, aspek SDM. Yang pertama ada kepala toko. Kepala toko di sini bertanggung jawab dalam mengorganisir dan mengelola toko. Yang tugas kepala toko yang selanjutnya yaitu mengawasi jalannya operasional toko Alfamart. Yang kedua ada wakil kepala toko. Wakil kepala toko di sini bertugas dalam membantu kepala toko dalam melaksanakan fungsi perorganisasian dalam toko. Yang ketiga yaitu merchandiser. Merchandiser di sini bertanggung jawab dalam mengatur dan menempatkan item-item produk yang ada sehingga pajangan di toko lebih menarik dan sesuai dengan konsep yang diinginkan oleh toko. Yang keempat yaitu kasir. Kasir di sini sebagai garda terdepan di dalam toko. Tugasnya yaitu melayani transaksi pembelian yang dilakukan oleh konsumen. Yang kelima yaitu pramuniaga. Pramuniaga bertugas dalam menyambut dan menuntun konsumen toko dalam mendapatkan produk yang diinginkannya. Selain itu, pramuniaga di sini juga bertugas membantu konsumen apabila konsumen menemukan kesulitan dalam mencari produk yang ada di dalam toko Alfamart itu. Kemudian, lokasi dan tata letak ruang. Lokasi objek pada observasi kali ini yaitu PT Sumber Alvaria Trijaya atau yang kita kenal sebagai Alfamart Kartasura yang bertepatan di Jalan Slamet Riyadi nomor 54, Dusun 2, Kartasura, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Kemudian ada analisis benda-benda penunjang.
Yang pertama, terdapat 3 buah TV LCD yang berfungsi sebagai CCTV dan berfungsi sebagai menampilkan produk yang sedang dalam promo. Yang kedua, terdapat 3 buah AC yang berfungsi untuk mendinginkan ruangan sehingga konsumen merasa nyaman dalam saat mereka berbelanja di dalam Alfamart. Yang selanjutnya, terdapat 2 buah komputer pada kasir. Komputer yang pertama berfungsi untuk melakukan administrasi kepada pusat, dan yang satunya lagi berfungsi dalam transaksi dengan konsumen. Yang selanjutnya, terdapat 2 buah mesin ATM. Mesin ATM ini atau keberadaan ATM ini menjadi salah satu alasan utama pengunjung mendatangi minimarket. Ketika konsumen mengalami kekurangan uang, mereka bisa pergi ke mesin ATM tersebut untuk mengambil uang yang tersedia yang ada di mesin ATM tersebut. Kemudian analisis produk. Yang pertama, bir dalam kemasan botol ditaruh di paling bawah, mungkin agar tidak bisa dijangkau oleh sembarang orang ya. Yang kedua, produk dengan margin tertinggi ditaruh di ketinggian mata konsumen, atau dalam artian sejajar dengan mata konsumen. Yang ketiga, letak minuman tersebar di seluruh ruangan. Yang keempat, terdapat 2 produk merek toko, yaitu snack tradisional dan gula. Yang kemudian ada analisis lainnya. Yang pertama, terdapat area parkir yang cukup luas untuk menunjang aktivitas belanja di dalam Alfamart tersebut. Yang kedua, terdapat seorang penjual makanan yang tepatnya persis di depan Alfamart, ya, tepatnya di area parkiran Alfamart. Kemudian yang ketiga, terdapat genset yang berfungsi sebagai pembangkit listrik ketika listrik di area Kertosuro mendadak mati. Karena ukurannya yang cukup besar, mau tidak mau alat ini diletakkan di teras Alfamart. Kemudian ada manajemen relasional Alfamart, atau yang kita kenal sebagai Customer Relationship Management Alfamart, adalah strategi bisnis yang terdiri dari software dan layanan yang didesain untuk meningkatkan keuntungan, pendapatan, dan kepuasan pelanggan. Manfaat dari CRM ini yaitu menjaga pelanggan yang sudah ada. Yang kedua, menarik pelanggan baru untuk berbelanja di Alfamart. Yang ketiga, perusahaan dapat merespon keinginan pelanggan lebih cepat. Penerapannya, seperti kita ketahui, saat pertama kali membuka pintu masuk, pelanggan sudah disambut dengan salam yang khas dari pusat perbelanjaan Alfamart. Selamat datang di Alfamart, selamat berbelanja. Salam seperti itulah yang dilakukan di sana, mulai dari kasir dan juga pramuniaganya, disertai pula dengan senyuman yang manis. Selanjutnya, setiap tahun Alfamart membagikan beasiswa bagi anak-anak yang kurang mampu di sekitar toko Alfamart. Pada tahun 2009 silam, beasiswa ini diberikan kepada 1.300 siswa di 260 sekolah dasar yang ada di Jawa, Bali, Madura, dan Sumatera. Alfamart berkomitmen terhadap lingkungan dengan digunakannya plastik ramah lingkungan atau oxy-degradable untuk seluruh jaringan tokonya. Kemudian analisis pengelolaan Alfamart. Dalam hal ini strategi penetapan harga yang dilakukan Alfamart dengan menetapkan harga yang sesuai dengan kualitas dari barang tersebut, juga menawarkan harga yang dapat bersaing dengan perusahaan retail lainnya. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Alfamart sering memberikan diskon terhadap barang-barang tertentu dan juga dalam waktu yang telah ditentukan. Penetapan diskon seperti ini dilakukan
agar Alfamart dapat terus bersaing dengan perusahaan retail lainnya di luar sana yang juga menerapkan diskon pada produknya. Selain itu, Alfamart juga memiliki member card yang bernama Alfamart Card yang diterbitkan oleh Bank Mandiri. Alfamart Card ini memiliki fungsi untuk member Alfamart jika berbelanja menggunakan kartu ini akan mendapatkan diskon khusus yang untuk beberapa produk. Selain itu, Alfamart Card ini juga dapat berfungsi sebagai pembayaran tol, SPBU, dan juga beberapa pembayaran yang dilakukan dengan e-money. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.